Sistem saraf. Pengertian sistem saraf. Sistem saraf adalah suatu jaringan saraf yang kompleks, sangat khusus, dan saling berhubungan satu sama lain. Sistem saraf mengkoordinasi, menafsirkan, dan mengontrol interaksi antara individu dengan lingkungan lainnya. Sistem tubuh yang penting ini juga mengatur kebanyakan aktivitas sistem-sistem tubuh lainnya. Karena pengaturan saraf tersebut, maka terjalin komunikasi antara berbagai sistem tubuh hingga menyebabkan tubuh berfungsi sebagai unit yang harmonis. Dalam sistem inilah berasal segala fenomena kesadaran, pikiran, ingatan, bahasa, sensasi, dan gerakan. Sistem saraf sendiri mempunyai 3 fungsi, yaitu sebagai alat komunikasi antara tubuh dengan dunia luar. Hal ini dilakukan oleh alat indera yang meliputi mata, hidung, telinga, kulit, dan lidah. Dengan adanya alat-alat ini, maka kita akan dengan mudah mengetahui adanya perubahan yang terjadi di sekitar tubuh kita. Yang kedua, sebagai pengendali atau pengatur kerja alat-alat tubuh, sehingga dapat bekerja serasi sesuai dengan fungsinya. Dengan pengaturan oleh saraf, semua organ tubuh akan bekerja dengan kecepatan dan ritme kerja yang akurat. Yang terakhir, sebagai pusat pengendali atau reaksi tubuh terhadap perubahan keadaan sekitar. Karena saraf sebagai pengendali atau pengatur kerja seluruh alat tubuh, maka jaringan saraf terdapat pada seluruh alat-alat tubuh kita. Struktur sel saraf. Saraf terdiri dari neuron dan sel pendukung. Neuron sendiri adalah unit fungsional sistem saraf yang terdiri dari badan sel, dendrit, akson, dan sinapsis. Yang pertama, badan sel, tersusun dari beberapa komponen, yaitu nukleus, sitoplasma, neuron fibril, dan membran sel. Yang kedua, ada dendrit. Dendrit adalah perpanjangan sitoplasma yang biasanya berganda dan pendek, serta berfungsi untuk menghambat impuls ke sel tubuh. Kemudian akson, suatu proses tunggal yang lebih tipis dan lebih panjang dari dendrit. Bagian ini menghantar impuls menjauhi badan sel ke neuron lain, ke sel lain, sel otot atau kelenjar, atau ke badan sel neuron yang menjadi asal akson. Yang terakhir ada sinapsis. Sinapsis adalah titik temu antara terminal akson, salah satu neuron dengan neuron lain. Sinapsis dibentuk oleh terminal akson yang membengkak. Kemudian, berdasarkan fungsi dan arah transmisi impulsnya, neuron diklasifikasikan menjadi beberapa macam, yaitu yang pertama ada neuron sensorik aferan, menghantarkan impuls listrik dari reseptor pada organ indera atau suatu organ internal ke sistem saraf pusat. Kemudian neuron motorik, menyampaikan impuls dari sistem saraf pusat ke efektor atau otot. Yang terakhir, neutron konektor, ditemukan di seluruh dalam sistem saraf pusat. Neuron ini menghubungkan neuron sensorik dan motorik, atau menyampaikan informasi ke interneuron lain. Selain itu, berdasarkan bentuknya, neuron dapat diklasifikasikan menjadi 3. Yang pertama ada neuron unipolar, yang hanya memiliki satu uluran yang timbul dari badan sel. Kemudian neuron bipolar, memiliki 2 uluran, yaitu akson dan dendrit. Badan selnya berbentuk lonjong dan ulurannya timbul dari 2 ujung badan sel. Ini terdapat pada retina, koklea, dan hidung. Yang terakhir ada neuron multipolar, memiliki 1 akson dan beberapa dendrit. Neuron ini adalah neuron motorik yang keluar dari sumsum tulang belakang. Kemudian ada sel pendukung, sel neuroglia dan sel Schwann. Neuroglia berasal dari nerve glue, mengandung berbagai macam sel yang secara keseluruhan menyokong, melindungi, dan sumber nutrisi sel saraf pusat pada otak dan medula spinalis. Sel Schwann merupakan pelindung dan penyokong neuron-neuron di luar sistem saraf pusat. Adapun 4 sel neuroglia yang berhasil diidentifikasi, yaitu yang pertama, astrosit, sel berbentuk bintang yang memiliki sejumlah prosesus panjang.
Sebagian besar melekat pada dinding kapilar darah melalui pedikel atau kaki vaskular, berfungsi sebagai sel pemberi makan bagi neuron yang halus. Kemudian oligodendroid menyerupai astrosit, tetapi badan selnya kecil dan jumlah prosesusnya lebih sedikit dan lebih pendek. Yang ketiga ada mikroglia, ditemukan di dekat neuron dan pembuluh darah, dan dipercaya memiliki peran fagositik. Sel jenis ini ditemukan di seluruh sistem saraf pusat dan dianggap berperan penting dalam proses melawan infeksi. Yang terakhir ada sel ependimal, membentuk membran epitelial yang melapisi rongga cerebral dan rongga medula spinalis, merupakan neuroglia yang membatasi sistem ventricle sistem saraf pusat. Sel-sel inilah yang merupakan epitel dan plexus chordosus ventricle otak. Pembagian sistem saraf. Sistem saraf dibagi menjadi dua. Yang pertama, saraf pusat. Sistem saraf pusat merupakan pusat dari seluruh kendali dan regulasi pada tubuh, baik gerakan sadar atau gerakan otonom. Dua organ utama yang menjadi penggerak sistem saraf pusat adalah otak dan sumsum tulang belakang. Yang pertama, otak. Otak merupakan organ yang telah terspesialisasi sangat kompleks. Berat total otak dewasa adalah sekitar 2% dari total berat badannya, atau sekitar 1,4 kg, dan mempunyai sekitar 12 miliar neuron. Pengolahan informasi di otak dilakukan pada bagian-bagian khusus sesuai dengan area penerjemah neuron sensorik. Permukaan otak tidak rata, tetapi berlekuk-lekuk sebagai pengembangan neuron yang berada di dalamnya. Lekukan yang berarah ke dalam disebut sulcus, dan lekukan yang berarah ke atas dinamakan gyrus. Otak mendapatkan impuls dari sumsum tulang belakang dan 12 pasang saraf kranial. Setiap saraf tersebut akan bermuara di bagian otak yang khusus. Otak manusia dibagi menjadi 3 bagian utama, yaitu otak depan, otak tengah, dan otak belakang. Yang kedua, medula spinalis atau sumsum tulang belakang. Medula spinalis merupakan perpanjangan dari sistem saraf pusat. Seperti halnya dengan sistem saraf pusat yang dilindungi oleh tengkorak kepala yang keras, sumsum tulang belakang juga dilindungi oleh ruas-ruas tulang belakang. Sumsum tulang belakang memanjang dari pangkal leher hingga ke selangkangan. Bila sumsum tulang belakang ini mengalami cedera di tempat tertentu, maka akan mempengaruhi sistem saraf di sekitarnya. Bahkan bisa menyebabkan kelumpuhan di area bagian tubuh bawah, seperti anggota gerak bawah yaitu kaki. Secara anatomis, sumsum tulang belakang merupakan kumpulan sistem saraf yang dilindungi oleh ruas-ruas tulang belakang. Kemudian, sistem saraf tepi. Susunan saraf tepi terdiri atas serabut saraf otak dan serabut saraf sumsum tulang belakang atau spinal. Berdasarkan cara kerjanya, sistem saraf tepi dibagi menjadi dua, yaitu sistem saraf sadar dan sistem saraf tidak sadar. Sistem saraf sadar bekerja atas dasar kesadaran dan kemauan kita. Ketika kita makan, menulis, berbicara, maka saraf inilah yang mengkoordinirnya. Saraf ini meneruskan impuls dan reseptor. Saraf ini meneruskan impuls dari reseptor ke sistem saraf pusat dan meneruskan impuls dari sistem saraf pusat ke semua otot kerangka tubuh. Kemudian sistem saraf tak sadar. Sistem saraf ini bekerja tanpa disadari, secara otomatis dan tidak di bawah kehendak saraf pusat. Contoh gerakan tersebut misalnya denyut jantung, perubahan pupil mata, gerak alat pencernaan, pengeluaran keringat, dan lain-lain. Sistem saraf otonom dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama saraf simpatik dan yang kedua saraf parasimpatik. Kemudian ada sistem hormon. Definisi atau pengertian sistem hormon adalah hormon merupakan suatu zat yang dihasilkan oleh organ yang dinamakan kelenjar endokrin. Disebut demikian karena hormon yang
disekresikan, diedarkan ke seluruh tubuh oleh darah tanpa melewati saluran khusus. Hormon mengatur aktivitas seperti metabolisme, reproduksi, pertumbuhan, dan perkembangan. Pengaruh hormon dapat terjadi dalam beberapa detik, hari, minggu, bulan, dan bahkan beberapa tahun. Walaupun jumlah yang diperlukan sedikit, namun keberadaan hormon dalam tubuh sangatlah penting. Kemudian yang kedua ada bahan penyusun hormon. Bahan utama penyusun hormon adalah protein, peptida atau rangkaian asam amino, dan kolesterol atau steroid. Juga bahan tambahan yaitu karbohidrat, asam sialat. Secara kimia, hormon dapat dikelompokkan ke dalam beberapa kelompok, yaitu yang pertama ada steroid, yang diturunkan dari kolesterol, yang kedua non-steroid, yang diturunkan dari asam amino, peptida, dan protein. Yang ketiga ada eukosanoid. Kelompok lainnya dari molekul yang disekresikan oleh sel yang menyebabkan aksi spesifik pada sel lainnya. Yang keempat ada prostaglandin, menghasilkan efek mulai dari penyebab inflamasi dan pembekuan darah untuk meningkatkan kontraksi uterus dalam proses melahirkan dan meningkatkan tekanan darah. Yang terakhir ada leukotriene, membantu mengatur respon imun dan menyebabkan inflamasi dan beberapa reaksi alergi. Yang ketiga, jenis-jenis kelenjar hormon dan hormon yang dihasilkan. Yang pertama ada kelenjar hipotalamus. Terletak di bawah otak, besar dan berperan dalam koordinasi sistem saraf dan sistem endokrin dalam tubuh. Pada kelenjar hipotalamus, terdapat sel-sel khusus yang menghasilkan hormon pelepas dan hormon penghambat. Hormon pelepas bekerja menggiatkan kelenjar hipofisis untuk menghasilkan hormon. Sedangkan hormon penghambat bekerja dengan cara menghambat kelenjar hipofisis untuk mensekresikan hormon. Kemudian yang kedua ada kelenjar hipofisis. Terletak pada lekukan tulang tulang selatursika di bagian tulang baji dan menghasilkan bermacam-macam hormon yang mengatur kegiatan kelenjar lainnya. Oleh karena itu, kelenjar hipofisis disebut master gland. Kelenjar hipofisis dibagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama ada kelenjar anterior hipofisis, merupakan penghasil hormon yang paling beragam dan mempengaruhi bermacam-macam organ. Salah satunya yaitu hormon somatotroph yang berfungsi sebagai pertumbuhan sel dan anabolisme protein. Yang kedua ada kelenjar posterior hipofisis. Hormon yang dihasilkan salah satunya adalah oksitosin, yaitu berfungsi menstimulasi kontraksi otot polos pada rahim wanita selama proses melahirkan. Yang terakhir yaitu kelenjar intermediate hipofisis. Hormon yang dihasilkan yaitu melanocyte stimulating hormone (MSH), berfungsi mempengaruhi warna kulit individu. Kemudian ada kelenjar gondok atau kelenjar tiroid. Merupakan kelenjar yang terdapat di leher bagian depan di sebelah bawah jakun dan terdiri dari 2 buah lobus. Kelenjar tiroid menghasilkan 2 macam hormon, yaitu tiroksin dan triiodontironin. Hormon ini dibuat di folikel jaringan tiroid dari asam amino yang mengandung yodium. Kemudian yang keempat ada kelenjar anak gondok, paratiroid. Terletak di setiap sisi kelenjar tiroid yang terdapat di dalam leher. Kelenjar ini berjumlah 4 buah, masing-masing melekat pada bagian belakang kelenjar tiroid. Fungsi umum kelenjar paratiroid adalah mengatur metabolisme fosfat dan mengatur kadar kalsium darah. Yang kelima ada kelenjar timus. Kelenjar ini merupakan kelenjar yang menghasilkan hormon timolsin yang berfungsi untuk merangsang limfosit. Terletak di sepanjang rongga trakea di rongga dada bagian atas.
timus membesar sewaktu pubertas dan mengecil setelah dewasa. Kelenjar ini merupakan kelenjar penimbunan hormon somatotrof atau hormon pertumbuhan dan setelah dewasa tidak berfungsi lagi. Kemudian ada kelenjar Langerhans, kelenjar pankreas, merupakan sekelompok sel yang terletak pada pankreas, sehingga dikenal dengan pulau-pulau Langerhans. Kelenjar pankreas menghasilkan hormon insulin dan glukagon. Insulin mempermudah gerakan glukosa dari darah menuju ke sel-sel tubuh menembus membran sel. Di dalam otot, glukosa dimetabolisme dan disimpan dalam bentuk cadangan. Di sel hati, insulin mempercepat proses pembentukan glikogen dan membentuk lemak. Kadar glukosa yang tinggi dalam darah merupakan rangsangan untuk mensekresikan insulin. Sebaliknya, glukogen bekerja secara berlawanan terhadap insulin. Kemudian kelenjar anak ginjal merupakan dua struktur kecil yang terletak di atas ginjal dan banyak mengandung darah, baik secara anatomi maupun secara fungsional. Kelenjar ini terdiri atas dua bagian yang berbeda. Bagian luar disebut korteks adrenal dan di bagian dalam disebut medula adrenal. Yang terakhir ada kelenjar kelamin, terbagi menjadi dua. Yang pertama ovarium, merupakan kelenjar kelamin wanita yang berfungsi menghasilkan sel telur, hormon estrogen dan hormon progesteron. Sekresi estrogen dihasilkan oleh folikel, digraft dan dirangsang oleh FSH. Estrogen berfungsi menimbulkan dan mempertahankan tanda-tanda kelamin sekunder pada wanita. Misalnya, perkembangan pinggul, payudara, serta kulit menjadi halus. Progesteron dihasilkan oleh corpus luteum dan dirangsang oleh LH. Progesteron berfungsi mempersiapkan dinding uterus agar dapat menerima sel telur yang sudah dibuahi. Kemudian yang kedua ada testis. Testis mensekresikan hormon testosteron yang berfungsi merangsang pematangan sperma dan pembentukan tanda-tanda kelamin pria. Misalnya pertumbuhan kumis, janggut, bulu dada, jakun, dan membesarnya suara. Sekresi hormon tersebut dirangsang oleh ICTH yang dihasilkan oleh hipofisis bagian anterior. Sewaktu pubertas, hipofisis anterior memproduksi gonadotrofin yaitu hormon FSH dan LH. Sekresi kedua hormon ini dipengaruhi oleh GNRF yang berasal dari hipotalamus.